Jika ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang. Civis Pacem, Parabellum. Kalimat ini lahir dari dunia yang jauh dari romantisme. Ia muncul di akhir Romawi, sebuah kekaisaran raksasa yang mulai rapuh bukan karena serbuan barbar semata, melainkan karena kelalaian dari dalam. Korupsi, kemewahan, dan disiplin yang menguap perlahan. Vegetius tidak sedang mengajak manusia berperang. Ia sedang memperingatkan negara yang lupa cara bertahan, perlahan kehilangan hak untuk hidup damai. Namun sejarah punya kebiasaan buruk. Ia gemar mengubah peringatan menjadi pembenaran. Mari kita tarik waktu ke belakang. Peradaban besar jarang runtuh karena mereka lemah secara moral. Mereka runtuh karena terlalu yakin pada stabilitasnya sendiri. Mereka lupa bahwa dunia tidak selalu rasional dan tetangga tidak selalu jinak. Romawi, Han, Abbasiyah, Majapahit, semuanya pernah hidup dalam ilusi yang sama, bahwa damai adalah keadaan tetap. Padahal damai yang terlalu lama sering melahirkan lupa pada ancaman, lupa pada kesiapan, dan lupa pada satu kenyataan pahit. Damai bukan kondisi alamiah manusia, melainkan keadaan rapuh yang harus dijaga terus-menerus. Di titik inilah Civis Pacem, Parabellum mulai terdengar masuk akal. Namun masalahnya, senjata tidak pernah hanya untuk berjaga. Setiap pedang punya hasrat. Setiap meriam ingin diuji. Setiap teknologi perang selalu mencari alasan untuk digunakan. Ketika satu negara bersenjata demi bertahan, negara lain merasa terancam. Ia lalu ikut bersenjata, dan tanpa ada yang benar-benar berniat perang, siklus itu pun berjalan sendiri. Perang seringkali tidak lahir dari kebencian, melainkan dari ketakutan yang dianggap rasional. Hari ini, kita hidup di dunia paling bersenjata sepanjang sejarah manusia. Belum pernah sebelumnya, bom mampu memusnahkan satu kota dalam satu kedipan. Drone membunuh tanpa wajah, dan pasukan elit bisa menyergap, bahkan menculik seorang kepala negara. Perang tak lagi membutuhkan medan lumpur dan darah. Ia bisa dijalankan dari ruang ber-AC ribuan kilometer jauhnya. Kita menyebut sistem ini deterensi, keseimbangan ketakutan. Ironisnya, damai global modern tidak dibangun di atas kepercayaan, melainkan di atas ancaman saling memusnahkan. Kita tidak saling menyerang, bukan karena kita lebih bijak, tetapi karena harga kesalahan terlalu mahal. Kita bersenjata demi damai. Namun damai justru paling rapuh saat semua pihak bersenjata, karena satu kesalahan bisa menjadi kiamat. Satu miskalkulasi bisa memicu perang global, dan satu tombol bisa mengakhiri peradaban. Damai hari ini bukan damai sejati. Ia hanyalah jeda panjang sebelum kesalahan berikutnya. Lalu, apakah Vegetius keliru? Tidak. Yang keliru bukan kalimatnya, melainkan cara kita memeluknya terlalu erat. Vegetius berbicara tentang kesiapan, bukan hasrat menghancurkan. Namun dunia modern mengubahnya menjadi doktrin baru. Jika ingin damai, siapkan senjata sebanyak mungkin. Padahal mungkin pertanyaannya kini bukan lagi bagaimana kita mencegah perang, melainkan apakah manusia benar-benar tahu cara hidup tanpa ancaman? Sejarah mengajarkan satu pelajaran pahit. Perang adalah kegagalan manusia memahami dirinya sendiri. Dan damai bukan ketiadaan senjata, melainkan kemampuan menahan diri untuk tidak menggunakannya. Mungkin perdamaian sejati bukan saat semua pihak bersenjata, tetapi saat semua pihak sadar, tidak semua ketakutan harus dijawab dengan senjata. Dan mungkin di sanalah filsafat perang berakhir, bukan di medan tempur, melainkan di keberanian untuk tidak menekan pelatuk, meski kita sepenuhnya mampu melakukannya. Sebelum negara, sebelum ideologi.
Mengapa manusia purba berperang? Sebelum ada raja, sebelum ada bendera, sebelum ada slogan demi bangsa dan negara. Perang sudah lebih dulu ada. Alasan paling purba dari semua konflik adalah sumber daya, air, makanan, wilayah berburu. Di dunia purba, alam tidak murah hati. Satu musim kering bisa berarti kelaparan. Satu kelompok pendatang bisa berarti habisnya rusa dan umbi-umbian. Pada tahap ini, perang bukan pilihan ideologis. Ia adalah keputusan biologis. Jika kami tidak mengusir mereka, anak-anak kami yang mati lebih dulu. Maka alasan perang paling awal sangat sederhana. Bertahan hidup. Seiring waktu, alasan itu berkembang. Bukan lagi sekadar bertahan, tetapi mempertahankan wilayah. Karena wilayah sama dengan darah. Manusia purba tidak mengenal sertifikat tanah. Yang mereka miliki hanyalah ingatan dan pengorbanan. Sungai ini tempat kami minum. Gua itu tempat kami berlindung. Padang itu tempat leluhur kami berburu. Ketika kelompok lain masuk, itu bukan sekadar pelanggaran batas, melainkan ancaman eksistensial. Wilayah bukan simbol kekuasaan, melainkan jaminan hidup. Di dunia tanpa hukum tertulis, kekerasan menjadi bahasa yang paling dipahami. Tidak ada negosiasi jangka panjang, tidak ada diplomasi, tidak ada perjanjian damai. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Perang purba jarang berbentuk pertempuran besar. Ia hadir sebagai rangkaian serangan kecil, penyergapan, balas dendam, dan siklus luka yang tak putus. Satu kematian hampir tak pernah berhenti di satu kubur. Dalam masyarakat purba, harga diri kelompok lebih bernilai daripada nyawa individu. Satu pembunuhan harus dibalas. Jika tidak, kelompok dianggap lemah. Dan kelompok lemah adalah undangan terbuka untuk diserang. Maka perang menjadi tradisi turun-temurun. Bukan karena kebencian personal, melainkan karena ingatan yang diwariskan. Bagi manusia purba, perang belum dianggap kejahatan moral. Ia belum baik atau buruk. Ia hanya keniscayaan hidup. Tidak ada konsep kejahatan perang. Tidak ada rasa bersalah kolektif. Yang ada hanya hasil akhir, siapa yang bertahan dan siapa yang lenyap. Moralitas lahir belakangan, setelah manusia punya cukup kemewahan untuk merenung. Ketika manusia mulai menetap, bercocok tanam, menyimpan surplus, dan membangun struktur sosial, perang pun ikut berevolusi. Dari sekadar bertahan hidup, menjadi mempertahankan kepemilikan. Dan disitulah benih negara, kekuasaan, dan perang dalam skala besar mulai tumbuh. Perang purba meninggalkan satu pelajaran yang tak pernah benar-benar hilang. Ketakutan adalah bahan bakar perang yang paling konsisten. Hari ini, kita tidak lagi berperang demi goa atau rusa. Namun ketakutannya tetap sama. Kehilangan hidup layak, kehilangan wilayah, kehilangan kendali. Bentuknya berubah, teknologinya maju, bahasanya semakin canggih. Namun, nalurinya tetap purba. Dan mungkin disitulah tragedi manusia. Otak kita sudah modern, tetapi insting perang kita masih berasal dari zaman batu. Ketika manusia menetap, perang menetap bersamanya. Era pertanian dan lahirnya negara. Ketika manusia berhenti berpindah, perang tidak ikut berhenti. Ia justru ikut menetap. Revolusi pertanian sering disebut sebagai kemajuan terbesar dalam sejarah manusia. Namun, di balik gandum, padi, dan lumbung-lumbung yang penuh, tersembunyi perubahan paling berbahaya dalam sejarah konflik. Untuk pertama kalinya, manusia memiliki sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, dan karenanya harus dipertahankan. Surplus. Pada era berburu, manusia hidup untuk hari ini. Apa yang didapat, itulah yang dimakan. Tidak ada yang bisa disimpan dan hampir tidak ada yang bisa direbut. Pertanian mengubah segalanya. Surplus berarti makanan bisa dicuri, hasil panen bisa dirampas, dan tenaga manusia bisa dipaksa untuk menjaganya. Sejak titik ini, perang tidak lagi soal hidup atau mati hari ini, melainkan soal siapa yang menguasai masa depan. Naluri pertahan hidup perlahan berubah menjadi strategi. Bersamaan dengan itu,
tanah pun berubah makna. Jika di dunia purba wilayah adalah ruang hidup, di dunia pertanian tanah menjadi aset. Siapa memiliki tanah, menguasai makanan. Siapa menguasai makanan, memiliki kekuasaan. Maka batas-batas mulai ditarik, bukan dengan tinta, melainkan dengan parit, tembok, dan mayat. Perang kini punya tujuan yang lebih jelas, mengambil atau mempertahankan kepemilikan. Perubahan ini juga mengubah cara manusia memimpin. Kelompok kecil tidak membutuhkan raja, namun masyarakat bertani yang besar membutuhkannya, atau setidaknya percaya demikian. Seseorang harus mengatur irigasi, membagi hasil panen, mengerahkan tenaga kerja, dan pada akhirnya memimpin perang. Lahirlah pemimpin permanen, dan setiap pemimpin permanen membutuhkan legitimasi. Disinilah kekuasaan dan perang mulai saling mengunci. Negara awal tidak lahir dari kesepakatan damai, melainkan dari kebutuhan mengelola kekerasan. Tentara dibentuk untuk melindungi panen, pajak dipungut untuk membiayai tentara, hukum dibuat untuk mengontrol rakyat. Dan rakyat membayar semuanya dengan kerja, ketaatan, dan darah. Perang menjadi alasan eksistensi negara. Tanpa ancaman, kekuasaan sulit dibenarkan. Inilah perbedaan paling tajam dengan era purba. Kekerasan kini tidak lagi spontan, melainkan terorganisir, dilegalkan, dan diberi simbol. Tentara berseragam, panji-panji dikibarkan. Pembunuhan berubah menjadi tugas. Perang tidak lagi dilakukan oleh semua orang, melainkan oleh mereka yang diperintah. Dan disinilah jarak moral itu lahir. Yang membunuh bukan lagi aku, melainkan kami. Kerajaan-kerajaan awal seperti Mesopotamia, Mesir, Lembah Indus, dan Tiongkok tidak tumbuh dalam damai panjang. Mereka tumbuh melalui ekspansi, penaklukan, dan penyerapan kekuatan tetangga. Perang menjadi rutinitas, seperti musim tanam dan panen. Manusia pun mulai hidup dalam ancaman yang bersifat permanen. Pada titik ini, perang berhenti menjadi reaksi spontan dan berubah menjadi instrumen politik. Kekerasan tidak lagi semata untuk bertahan hidup, melainkan untuk menegaskan hierarki, memperluas wilayah, dan menjaga ketertiban dari dalam. Negara tidak lahir untuk menghapus perang. Negara lahir untuk mengelola perang. Revolusi pertanian membuat manusia lebih kenyang, tetapi juga lebih terikat, lebih aman, namun sekaligus lebih mudah diperintah. Dan mungkin disinilah ironi besar peradaban dimulai. Ketika manusia berhenti berpindah demi stabilitas, ia justru menciptakan konflik yang tak pernah benar-benar pergi. Ketika perang menjadi bisnis, imperium, ekonomi, dan kekerasan terorganisir. Ketika negara sudah mapan, perang tidak lagi sekedar alat bertahan. Ia naik kelas, menjadi investasi. Di titik ini, perang bukan lagi reaksi terhadap ancaman, melainkan cara paling efisien untuk mempercepat akumulasi kekayaan. Imperium tidak tumbuh karena damai, ia tumbuh karena ekspansi. Dan ekspansi selalu membutuhkan perang. Bagi negara imperium, perang menawarkan 3 hal sekaligus. Wilayah baru, tenaga kerja murah, dan sumber daya segar. Emas, gandum, garam, budak. Semua itu lebih cepat diperoleh lewat penaklukan daripada lewat kerja bertahun-tahun. Maka perang berubah dari beban menjadi mesin ekonomi. Di Romawi, setiap wilayah taklukan berarti pajak baru. Setiap perang yang dimenangkan berarti aliran gandum ke kota. Setiap budak berarti roda produksi berputar lebih cepat. Tentara bukan hanya alat pertahanan, tetapi mesin produksi negara. Ironisnya, perdamaian justru menjadi masalah. Tentara menganggur, jenderal kehilangan panggung, ekonomi perang melambat. Maka negara imperium membutuhkan musuh sebagaimana api membutuhkan kayu bakar. Perang tidak lagi ditanya perlu atau tidak, melainkan kapan dan kemana. Disinilah perang mulai dijual ke publik dengan bahasa baru. Bukan lagi sekedar bertahan hidup, melainkan membawa peradaban. Penaklukan disebut misi suci, eksploitasi disebut stabilisasi, penjarahan disebut pajak sah.
Imperium tidak mengaku merampok, ia mengaku mendidik. Romawi membawa hukum, Tiongkok membawa tatanan, Imperium Islam membawa keteraturan, Eropa membawa pencerahan. Narasinya berbeda, polanya sama. Perang diberi makna moral agar bisa diterima massal. Di saat yang sama, perang menciptakan kelas baru, elit militer dan politik yang hidup dari konflik berkepanjangan. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar keuntungan mereka. Maka, kepentingan perang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat. Bagi rakyat, perang adalah pajak kematian dan penderitaan. Bagi elit, perang adalah peluang. Inilah titik berbahaya ketika negara terlalu besar dan kekerasan terlalu terorganisir. Perang tidak lagi kegagalan sistem, ia menjadi fitur sistem. Imperium yang berhenti berperang mulai runtuh dari dalam. Ekonomi melemah, tentara kehilangan loyalitas, wilayah pinggiran memberontak. Maka sejarah imperium sering berakhir sama. Ekspansi berlebihan, biaya perang membekak, dan pusat kekuasaan kehabisan nafas. Namun sebelum runtuh, imperium selalu meninggalkan satu warisan penting, perang sebagai bisnis. Warisan inilah yang kelak diwarisi dunia modern oleh negara bangsa, oleh industri senjata, oleh perang yang tampak jauh dari rakyat, namun terus menggerogoti kehidupan mereka. Di titik ini, perang telah sepenuhnya berubah wajah. Ia bukan lagi soal bertahan hidup, bukan lagi soal tanah semata, melainkan soal pertumbuhan tanpa henti dalam sistem yang tidak tahu kapan harus berhenti. Dan mungkin disinilah pertanyaan paling jujur harus diajukan. Jika perang menguntungkan, siapa sebenarnya yang paling berkepentingan agar ia tidak pernah benar-benar berakhir? Perang modern, industri senjata, nasionalisme, dan ilusi damai global. Perang modern tidak dimulai dengan trompet. Ia dimulai dengan pabrik. Ketika revolusi industri mengubah cara manusia memproduksi barang, ia juga mengubah cara manusia membunuh. Pedang digantikan senapan, kavaleri digantikan artileri, dan medan perang berubah menjadi jalur produksi massal. Sejak titik ini, perang bukan hanya urusan negara, tetapi juga urusan industri. Senjata harus diproduksi, harus diuji, dan agar terus diproduksi, harus ada ancaman yang tak pernah benar-benar selesai. Maka lahirlah kompleks militer industri, jaringan antara negara, tentara, dan korporasi yang hidup dari konflik berkepanjangan. Perang tidak lagi selalu diumumkan. Ia dikelola. Dalam dunia seperti ini, damai total justru berbahaya. Bukan bagi manusia, tetapi bagi ekonomi perang. Namun, industri saja tidak cukup. Perang modern membutuhkan bahan bakar emosional, dan bahan bakar itu bernama nasionalisme. Nasionalisme mengubah individu menjadi kolektif. Aku larut menjadi kita. Nyawa pribadi menjadi kecil di hadapan kehormatan bangsa. Perang tidak lagi dijual sebagai perebutan sumber daya, melainkan sebagai pembelaan identitas. Bendera dikibarkan, lagu dinyanyikan, musuh digambarkan bukan sekadar lawan, tetapi ancaman eksistensial. Dalam nasionalisme ekstrim, pertanyaan moral menjadi tidak relevan. Yang penting bukan apakah perang itu adil, melainkan apakah kita menang. Dua mesin besar pun bertemu. Industri senjata yang butuh konflik, dan nasionalisme yang siap menyediakan manusia. Abad ke-20 menjadi buktinya. Dua perang dunia meletus bukan karena satu sebab tunggal, melainkan karena kombinasi mematikan. Teknologi pembunuhan massal, ekonomi perang, dan identitas nasional yang dipersenjatai. Setelah jutaan kematian, dunia bersumpah tidak lagi. Namun, yang lahir bukan damai sejati, melainkan versi baru dari perang. Perang dingin. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada garis depan tunggal.
Namun ketegangan meresap ke seluruh planet. Bom nuklir menjadi penjaga damai, bukan karena ia menciptakan rasa aman, melainkan karena ia menciptakan ketakutan absolut. Damai global modern dibangun di atas logika aneh. Jika semua cukup takut, tidak ada yang berani memulai. Keseimbangan ini rapuh. Ia bertahan bukan karena kepercayaan, tetapi karena ancaman saling memusnahkan. Dan ketika perang langsung terlalu beresiko, ia berganti bentuk. Perang proksi, perang ekonomi, perang cyber, perang informasi. Peluru diganti sanksi, tank diganti algoritma, invasi diganti manipulasi opini. Korban tetap ada, hanya saja semakin tak terlihat. Inilah ilusi damai global. Kita hidup tanpa perang dunia terbuka, namun dengan konflik permanen berskala rendah yang menyebar kemana-mana. Dunia tampak tenang di permukaan, namun tegang di bawahnya, seperti lempeng bumi yang menunggu gempa. Dan di balik semua ini, industri senjata tetap berputar. Anggaran militer terus naik. Teknologi pembunuhan terus disempurnakan. Perang tidak menghilang, hanya saja menjadi lebih rapi, lebih jauh dari mata publik, dan lebih mudah dibenarkan. Maka pertanyaan hari ini bukan lagi, apakah perang akan terjadi? Melainkan, dalam bentuk apa? Dan siapa yang paling diuntungkan? Karena selama perang menjadi bisnis, nasionalisme menjadi bahan bakar, dan damai hanya dipahami sebagai ketiadaan ledakan besar, maka dunia modern tidak benar-benar damai. Ia hanya sedang menunda kesalahan berikutnya. Jika ingin perdamaian, angkatlah senjata. Dari gua manusia purba, ke ladang pertanian, ke istana imperium, hingga ruang kendali ber-AC dunia modern, perang selalu menemukan cara untuk bertahan. Bentuknya berubah, bahasanya berganti, teknologinya melonjak jauh, namun logikanya tetap sama. Ketakutan melahirkan senjata. Senjata melahirkan rasa aman semu, dan rasa aman semu melahirkan perang berikutnya. Maka dunia modern akhirnya tiba pada paradoksnya sendiri. Jika ingin perdamaian, angkatlah senjata. Bersiaplah untuk perang. Bukan sebagai metafora, bukan sebagai peringatan moral, tetapi dalam arti paling literal. Negara bersenjata agar tidak diserang. Aliansi militer dibangun agar musuh gentar. Bom nuklir disimpan agar tak pernah digunakan. Damai dijaga oleh kemampuan menghancurkan. Inilah wajah asli civis pacem parabellum di abad modern. Kita tidak hidup dalam damai. Kita hidup dalam penundaan. Penundaan yang bergantung pada disiplin, pada rasionalitas, pada asumsi bahwa tidak ada yang akan salah hitung. Padahal sejarah manusia adalah katalog panjang kesalahan perhitungan. Satu pemimpin keliru membaca niat, satu sistem gagal mendeteksi sinyal, satu keputusan diambil terlalu cepat, dan dunia masuk ke spiral yang tak bisa ditarik kembali. Karena itu, damai hari ini bukan damai sejati. Ia adalah keseimbangan di ujung pisau. Namun, mungkin justru disinilah ujian terakhir manusia berada. Bukan pada kemampuan menciptakan senjata paling mematikan, melainkan pada kemampuan menahan diri meski senjata itu ada di tangan. Karena perdamaian sejati bukan saat semua pihak mampu berperang, tetapi saat semua pihak
memilih untuk tidak melakukannya. Dan selama manusia masih percaya bahwa rasa aman hanya bisa dibeli dengan ancaman kehancuran, maka civis pacem para bellum akan terus bergema, bukan sebagai kebijaksanaan, melainkan sebagai vonis sunyi atas peradaban kita sendiri.